Sekali lagi terima kasih ya atas partisipasi murid-murid Pasraman Telaga Widya dalam menggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang sekarang tertimpa musibah apa? Erupsi Gunung Semeru. Ya, semampu kita dengan sukarela kita menggalang dana untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang berduka. Sekali lagi terima kasih. Kuncinya dalam kitab Riyadnya, kita memberikan punya itu bukan besar atau kecilnya, tetapi apa? Apa? Dengan tulus ikhlas, itu kuncinya. Besar sekali dana bantuan kita, tetapi kita tidak ikhlas, nol. Tetapi meskipun sedikit, tapi dilandasi dengan tulus ikhlas, itu akan lebih baik. Kemudian adik-adik sekalian, nanti kita akan mengagendakan studi banding. Akan mengadakan studi banding ke wilayah Kediri yang akan melaksanakan Utsawa Dharma Gita tingkat kabupaten. Nah, di sana kita akan studi banding melihat bagaimana kegiatan di sana dilaksanakan. Kita melihat nanti beberapa, kita tanggal 25, 26 kita ke sana untuk studi banding. Mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya kita bisa ikut ke sana atau kita bisa menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita di Kabupaten Mojokerto sendiri ini. Setuju? Setuju. Ya. Nah, nanti saya mohon bantuan pada Mbak Mugi untuk mengkoordinir pesertanya ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Swastiastu, Ade. Swastiastu, anak-anak. Silakan Pak Ade. Nggih, makasih. Gimana Mas Momo kabarnya? Nggih, Astunggara. Baik, gimana? Pak. Anak-anak gimana? Baik. Ya. Tadi membahas tentang apa ini Mas Momo? Hari ini tadi Pak, agenda di Pasraman karena di sekolah sudah melaksanakan penilaian akhir semester ya, penilaian akhir semester. Jadi hari ini kita tadi melaksanakan kebersihan lingkungan pura, kemudian kami juga sedikit untuk ikut di penggalangan dana di Peduli Semeru, kemudian juga kita agendakan ke studi banding ke Kediri untuk dalam rangka UDG. UDG itu Pak, biar tahu perkembangan di. Oke, Mas Momo, terima kasih untuk penerimaan kehadiran kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur untuk meliput kegiatan anak-anak kita di Pasraman apa Mas? Pasraman Telaga Widya. Pasraman Telaga Widya. Bagaimana ceritanya proses belajar mengajar? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mas Tarnowo, ini Pak Ketua Pasraman Telaga Widya. Ya, tepat sekali Mas. Silakan. Kita ngumpul bareng. Baru sampai. Ya, baru sampai tadi, agak terlambat berangkatnya, jalan juga agak macet nggih. Oh, gas Tenggara, Pak. Nggih. Para pemirsa TVRI Jawa Timur, para pemirsa pesan Dharma dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur, pada saat ini saya sedang berada di Pura Ranungudisari bersama anak-anak Pasraman Telaga Widya, bersama guru Pasraman, juga bersama ketua Pasraman. Ya. Niki Mas Hernowo, Mas Momo Kusumodewo, niki Mas Hernowo sebagai ketua Pasraman. Bapak Ibu dapat melihat suasana belajar mengajar, suasana anak-anak kita. Ini kebetulan saya tadi datangnya terlambat, makanya anak-anak banyak yang pulang ya Mas. Saya nunggu mulai jam 8 tadi. Dari jam 8, namanya perjalanan saya dari Surabaya tadi agak macet. Ada pembatasan juga di mana namanya situ pasar apa namanya genap ganjil itu. Oh iya, cukup juga. Jadi
agak terlambat, jadi maaf ya anak-anakku ya. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa menunjukkan semangat dari kalian dalam belajar. Nggih. Mas Momo sebagai guru pasraman, saya lihatin tadi sepintas proses belajar mengajar kepada anak-anak itu kelihatannya cukup cukup bagus gitu ya. Anak-anak juga kelihatan menyenangkan situasinya. Ini kalau belajarnya setiap hari apa aja Mas Momo di sini? Ya, untuk kegiatan pasraman ini setiap minggu, Pak. Setiap minggu, setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10. Itu kami laksanakan di sini. Sebelumnya waktu PPKM dulu kita bergulir di masing-masing pura. Kita karena ada pembatasan, kita laksanakan di masing-masing pura. Kebetulan di Kecamatan Gondang ini 3 pura. Jadi di Ranu Mudisari, di Ranu Agung, di Argaputra kita kumpulkan di sektor-sektor pura. Nah, sekarang sudah agak longgar untuk kegiatan berkumpul. Kita satukan lagi di Pura Ranu Mudisari ini, ya, setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 gitu, Pak. Nah, Mas Momo, anak-anak ini kan ada SD, ya, SMP, SMA ada ya? Ada. Nah, saya melihat situasinya kayak begini tuh, bagaimana Mas Momo membagi kelas untuk digabung SD sama SMP, SMA gabung jadi satu? Gimana Mas Momo? Ya, itu Pak, salah satu kesulitan kami yang ada di sini. Memang tidak banyak, hanya 40 data siswa yang masih sekolah. Itu hanya saja jenjangnya ini ada SMP, SMA, ada SD juga. Ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang kita mengikuti kurikulum yang ada di sekolah itu, sehingga kita harus ekstra di situ. Jadi pengalaman saya ini saya bagi ini, Pak. Kita memotivasi siswa untuk belajar aktif. Jadi masing-masing kelas kita kumpulkan untuk membahas pada bab yang pada kelas masing-masing. Kemudian di sesi terakhir, sesi pertama itu masing-masing kelas, kemudian dikelompokkan. Masing kelas, masing SD sendiri. Ya, kelas 1. SD pun kan 1 sampai kelas 6. Ya, itu kelas 6 ya. Nah, di situ di sesi terakhir berikutnya presentasi masing-masing kelas. Jadi kita kumpulkan jadi satu. Misalkan kelas SD kelas 6 tadi belajar apa, kita dengarkan bareng-bareng, kita kupas bersama-sama tadi. Tapi bab yang ada di kelas masing-masing. Nah, tadi bergantian kita juga di situ belajar kendel, belajar berani untuk berbicara, presentasi. Di sisi lain, kelas-kelas yang lain bisa mengikuti tema atau bab yang dibahas di kelas di luar kelasnya, itu Pak. Itu ekstranya. Rasanya semuanya ekstra ya. Gurunya, ini sebagai ketua pasraman, ini tentu menjadi PR, beban berat bagi ketua pasraman, karena saya lihatin tadi SD aja dipisah, kelas 1, kelas 2 sampai kelas ini kan 6. Kalau kita pisah artinya ada 6 guru di sini. SMP 3, berarti kan 9. SMA 3, berarti membutuhkan sebenarnya 12 guru untuk mengajar masing-masing kelas. Nah, sebagai ketua pasraman, bagaimana Mas Hernowo untuk menyikapi hal itu dengan keadaan yang ada seperti ini, Mas Hernowo? Silakan. Oke, terima kasih Pak Bde sebelumnya. Sebelumnya memang karena kita di Kecamatan Gondang ini, Kabupaten Mojokerto ini, memang umat kita itu nggak banyak, anak-anak yang jumlahnya juga nggak banyak ini, apalagi gurunya juga penuh keterbatasan. Kita ini Pak Bde nggak punya guru yang asli pendidikan agama Hindu, kan gitu. Mas Momo, saya ini pemuda-pemuda yang peduli dengan generasi muda, ditambah dengan ibu-ibu di sini, itu bekerja sama gimana
mengelola Pasraman Telaga Widya ini supaya bisa berjalan, supaya bisa berfungsi sebagai mestinya Pasraman untuk memberikan pendidikan agama Hindu kepada anak-anak dari usia SD, SMP, dan SMA. Seperti yang disampaikan Mas Momo tadi, memang kita keterbatasan SDM sehingga sampai semua siswa ini sampai dijadikan satu, nggak ada pembedaan kelas SMP di sini, SMA di sini, SD di sana, karena tempatnya ya cuma di sini. Tempat kita nggak punya tempat kelas nggak punya formal kelas lah, kita nggak punya kelas formal kan gitu. Kita numpang di pura istilahnya. Kita numpang di pura sehingga ya seperti ini model pembelajaran kita. Kadang gitu kalau ada tamu gitu, ada kegiatan ibu-ibu pas bareng-bareng, kita nyisih malah nyisih. Nyepet-nyepet di mana kita bisa melakukan pembelajaran agama Hindu kepada anak-anak. Nah, memang kenyataan ini ya harus kita terima dengan lapang dada, tapi tetap kita nggak boleh menyerah, kita tetap semangat demi generasi agama Hindu di tempat kami. Jadi mungkin harapan kami sih memang suatu saat ada pengangkatan guru agama Hindu dari pemerintah kabupaten. Tapi ya itu sudah sejak dulu kita selalu berharap. Ya, tapi kita jalani saja Pak Gede. Ya. Apa yang sudah terjadi seperti ya, Mas Erno. Keadaan ini ya kita hadapi bersama. Artinya semangat itu lebih penting rasanya daripada fasilitas yang ada. Bukan berarti fasilitas nomor 2. Fasilitas ada lengkap, tapi kalau tidak ada semangat, fasilitas itu akan menjadi sia-sia. Bisa jadi kosong, tidak ada siswa yang datang karena semangatnya tidak ada. Tetapi begitu semangat itu tinggi, Bapak Ibu bisa melihat keadaan yang ada. Anak-anak kita itu dengan rajin, dengan hampir semua datang, begitu juga dengan guru-guru pasramannya yang Bapak Ibu dengarkan tadi. Tidak ada pengangkatan, bukan dari sekolah formal pendidikan agama atau pendidikan guru, tetapi karena mereka merasa terpanggil untuk mengajarkan ajaran Dharma pada anak-anak kita yang beragama Hindu, yang mungkin di sekolahnya mungkin tidak ada ya Mas Erno. Di sekolah formal mereka bagaimana ya? Karena kita minoritas Pak, kita minoritas, kadang itu di sekolah itu cuma ada 2 atau 3 siswa Hindu, itu pun beda kelas kan gitu. Karena itu memang tidak ada pengangkatan guru, karena mereka ini kan dari sekolah yang berbeda-beda juga, sehingga memang untuk membantu memfasilitasi pendidikan agama Hindu, kami yang di PHDI Kecamatan Gondang ini, kita membentuk Pasraman Telaga Widya di sini. Tujuannya untuk memberikan pendidikan agama Hindu, juga nanti bekerjasama dengan sekolah-sekolah, sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, untuk memberikan pelajaran dan juga ujian dan nilai juga kepada siswa-siswa kami yang ada tersebar di berbagai sekolah ini. Jadi untuk nilai itu diberikan oleh Pasraman ya Mas Momo ya? Ya itu masalah penilaian di sekolah itu Pak Gede, yang terjadi di sini itu makanya kekuatan keterpanggilan untuk mengelola di sini itu sangat memprihatinkan. Di bidang pendidikan di Kabupaten Mojokerto, di Kecamatan Gondang ini, dengan tidak adanya guru di agama Hindu di sekolah formal. Harapan saya Pak, di Pasraman itu kita belajar lebih kreatif di bidang-bidang seni, di bidang keterampilan dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya di sekolah tidak ada guru formal, sehingga dalam kegiatan Pasraman ini kita mengejar materi kurikulum sesuai dengan yang ada di sekolah. Kalau tidak akan mendapat ilmu ajaran agama Hindu di sekolah Pak. Seperti ini, yang sudah barusan dilaksanakan ini, ada soalnya, tetapi di sekolah tidak pernah
diberikan pelajaran agama, nggak ada Wah, gurunya. iya. Mereka anak-anak ini hanya mendapatkan di Pasraman ini saja, sehingga target kami untuk kegiatan apa seni, usaha dharma kita dan lain sebagainya itu katon tidak bisa maksimal mengejar di sini. Kita mengikuti kurikulum yang ada di sekolah. Ya, Ini ya. saja yang ada di sini. Naraya ada soal di sekolah? Tidak ada. Coba lah Pak. Di Solo tidak ada soal agama. Katon ada soalnya? Penilaian akhir semester bilang ada? Ada. Ya ada yang ada yang. Sedangkan itu adalah kewajiban dari sekolah, dinas pendidikan untuk ini. Nah ini sementara kita memulai menjalin hubungan dengan pihak sekolahan untuk memberikan penilaian, kita bekerja sama. Seperti ini tadi yang sudah saya laksanakan, mengoreksi pekerjaan di siswa. Ini nanti kita akan kirimkan ke sekolah. Itu Pak Gede. Ya, Bapak Ibu, para pemirsa Pesan Dharma dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur, inilah keadaan atau realita yang ada di Pasraman Telaga Widya. Saya tidak merekayasa, saya tidak membuat-buat. Ini kenyataan yang ada. Jadi, dengan segala keterbatasan, ternyata semangat untuk menegakkan dan mengajarkan ajaran Dharma kepada anak-anak kita, Mas Momo dan Mas Hernowo tidak pernah patah semangat. Kami hanya menyampaikan semoga apa yang dijelaskan oleh guru Pasraman, oleh ketua Pasraman ini dapat menjadi masukan bagi pejabat-pejabat kita yang mungkin dalam tanda petik hatinya terpanggil untuk memberikan satu fasilitas ataupun jalan keluar ataupun saran dan apalah dalam bentuk nasihat sehingga semangat yang sudah ada di mereka tidak akan redup atau tidak akan pudar. Namun saya kembali ke awal sedikit Mas Hernowo selaku ketua Pasraman ya. Ingat saya kok di Kanwil Depag itu ada pendaftaran Pasraman itu terdaftar izin, ada izin apa? Apakah Pasraman Telaga Widya terdaftar, Mas Hernowo? Oh, nggih, Pak. Kita ini kan Pasraman Telaga Widya ini kan SK-nya itu dari PHDI Kabupaten Mojokerto. Dan itu sudah kami proses pendaftarannya di Bimas Hindu Jawa Timur. Nanti akan diterbitkan SK atau tanda daftar dari Dirjen Hindu Jakarta RI ya di Jakarta sana. Nah ini mudah-mudahan segera bisa terbit Pak tanda daftarnya itu untuk Pasraman Telaga Widya ini. Ya, artinya arah ke sana itu Mas sebagai ketua Pasraman sudah melangkah ya. Yeah. Jadi mohon barangkali teman-teman dari Kanwil Bimas Hindu yang ada di Surabaya, mungkin Mas Gede, Mas siapa nama lagi, beberapa teman-teman itu mungkin kalau ada kekurangan dari persyaratan yang mereka ajukan, mohon segera memberikan informasi. Tentu Mas Hernowo kan sudah saling kenal, supaya proses itu bisa cepat, bisa lancar, ya begitu ya, ya Mas Hernowo ya, harapan kita ya. Nah, bagaimana Mas Momo, harapan, kebetulan saya juga sebagai Ketua Staf Santika Dharma, yang juga menyiapkan sarjana-sarjana untuk menjadi pendidik agama Hindu. Apakah ada harapan dari Mas Momo untuk mencari pendamping gitu loh dari lulusan-lulusan staf untuk memberikan pengajaran di sini, Mas Momo? Ya Pak, mungkin ide liar ya, mungkin bisa di harapan kami Pak Gede selaku dosen di staf sana, misalkan
pada kegiatan-kegiatan praktek Mengajar. mahasiswa Ya. bisa untuk diarahkan di sini sehingga sangat bermanfaat sekali. Malahan gini Pak, saya punya kan di Mojokerto ini belum pernah ada Utsawa Dharma Gita tingkat kabupaten Oh, itu ya, Pak, ya, tingkat ya. kabupaten itu. Dan itu cita-cita saya sebenarnya, maksudnya bisa ya. untuk melaksanakan itu, tapi belum tercapai sampai sekarang. Makanya untuk awal ini kami koordinasi sama Mas Harnowo untuk bisa studi banding ke Medowo untuk ya. melihat di sana. Lah, ide liar saya Pak, misalkan pas praktek materi kuliah praktek itu yang kerja lapangan PPL itu proses mengajar lapangan untuk menyelenggarakan Dharma Gita tingkat kabupaten di sini untuk mengurusi kepanitiaan, penjurian dan lain sebagainya, kita yang menyiapkan pesertanya. Siap. Masih swasta yang Ya, Mas Harnowo kan masih swasta juga nih. Ini beliau Mas Harnowo ini walaupun dia sudah seorang sarjana, Bapak Ibu harus tahu dia sudah seorang sarjana, tapi sekarang dia pun menimba ilmu di Staf Santika Dharma. Jadi saya juga sekalian mempromosikan kepada teman-teman dimanapun berada. Silahkan bisa hubungi kami, bisa hubungi Mas Harnowo, bisa hubungi Mas Momo ketika nanti memang berharap untuk kuliah di Staf Santika Dharma Malang, dipersilahkan. Jadi kembali menangkap ide liar dari Mas Momo, saya secara pribadi dan lembaga di Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur memang ada rencana untuk mengadakan Utsawa Dharma Gita oleh BPH. Oh ya, cocok Pak. Tetapi saya masih menggodok dulu bagaimana nanti acaranya, bagaimana nanti panitianya, karena BPH orangnya kan cuma 6 orang saja. Kalau jadi panitia ya apa? Nanti itu. Yang penting ide itu adalah ide yang bagus. Sekalipun ide liar, tapi liarnya liar bagus. Semoga dapat kita wujudkan bersama. Yes, segera Pak. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa Pesan Dharma, kiranya demikian liputan kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur bersama anak-anak kita dari Pasraman Telaga Widya. Satu catatan bagi kita semua, mari kita memiliki pengetahuan karena dalam kehidupan kita sering berhadapan dengan 2 atau 3 pilihan yang sulit. Dengan memiliki pengetahuan, kita akan tercerahkan seperti matahari yang bersinar akan menunjukkan realitas yang ada di alam semesta ini. Jenanenam tutaj ajnanam yasam nasinam atmanah tesam adi tiawa jenanam prakasayati tat param. Pengetahuan itu jenanenam akan melenyapkan ketidaktahuan kita, akan menunjukkan kenyataan yang ada seperti matahari yang bersinar. Sekalipun jumlah kita sedikit, tetapi semangat dan ketika kita memiliki kompetensi dalam pengetahuan, Astunggara, kita akan dapat menjadi pemenang. Kita akan dapat bangkit dari keterpurukan yang ada. Demikian Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma. Ayo kita tutup sama-sama dengan Paramasanti. Sikap Anjali Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Suk semua anak-anakku sekalian. Tepuk tangan.